Rohku yang aku percaya. Bersama kita tetap terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Katakan setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku.
menaikkan ucapan syukur kita, untuk kita menaikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari angkat suara kita, meskipun kita di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa kasih Tuhan melawat setiap kita. Mari bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik, buat kasih setiamu dan anugerah-Mu yang besar. Kami menyembah sebab Engkau layak terima pujian dan sembah. Janji-Mu menopang hidup Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan buat hidup kami sampai selamanya. Anugerah-Mu besar, Yesus, kami menyembah. Mari sembah, mari naikkan syukur kita. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Anugerah-Mu besar, kami percaya janji-Mu Tuhan. Anugerah-Mu melimpah. Haleluya. Engkau yang terbaik, kasih-Mu Tuhan. Engkau penolong dalam hidup kami. Saat ini mungkin kita sedang berada di dalam lembah kekelaman. Mungkin saat ini kita sedang mengalami sesuatu pergumulan yang berat di dalam hidup kita. Namun pujian malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita melekat di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita. Tuhan berjanji untuk setia menolong kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat bagi setiap kita yang sungguh-sungguh berharap di dalam Dia. Malam hari ini terus kita buka hati kita untuk kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih buat kasih setia-Mu, buat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Mari bersama katakan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih
Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih setiamu tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Kami bersuka cita malam hari dan kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat berita atau kita mendengar saat ini bahwa dunia semakin hari semakin jahat, saudara. Siapa orangnya yang tidak takut, siapa orangnya yang tidak khawatir, saudara. Dan termasuk kita anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang sama, namun percayalah bahwa kita punya Tuhan yang berbeda, saudara. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru, dan kita akan muncul lebih dari pemenang. Amin, saudara. Kita pujikan pujian ini dengan semangat, dengan sukacita. Yang di rumah, yang di tempat kita masing-masing, tetap kita akan memuji Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara, saya lihat dari sini kok kita menyanyi lebih dari pemenang, saudara. Tapi saya lihat dari sini kok wajahnya kayak percaya atau enggak gitu loh, saudara. Saya benar-benar pemenang apa enggak sih? Nah, saya lihat dari sini, saudara. Lah, saudara percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mengatakan aku lebih dari pemenang, ketika kita mengatakan dengan mulut kita, telinga kita mendengar, iman kita akan timbul, saudara. Katakan bersama saya lebih dari pemenang. Jangan dalam hati, saudara. Katakan dengan mulut kita, saya lebih dari pemenang, telinga kita mendengar, iman kita akan muncul. Amin, saudara. Sekali lagi katakan, aku lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kita
lebih dari pemenang. Amin. Malam hari ini kita akan diberkati dengan beberapa kesaksian kayaknya ini. Saya kembalikan ke host malam hari ini. Silakan Bu. Shalom, terima kasih Pak Agung, terima kasih pujian penyembahnya luar biasa. Kita semua pasti diberkati. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, saya ucapkan selamat datang dulu. Yang dari Semarang, Bu Nunu, halo, shalom, Miss Raida dari Sabah, Ci Erli, ini banyak juga yang dari luar kota Surabaya. Bapak Ibu semua saya ucapkan selamat datang. Saya mau lihat wajah-wajah yang lebih dari pemenang. Bisa kasih jempol semua ini wajah-wajah yang lebih dari pemenang. Tadi kita sudah menyanyikan lagu kita lebih dari pemenang. Saya mau lihat wajah-wajahnya. Jempolnya, jangan lupa. Oke, terima kasih Tuhan berkati. Malam ini saya nggak sendiri, hostnya ada ditemani dengan Budia. Budia, shalom, selamat malam. Shalom Bu Yuli, seneng ya, sukacita ya kita pada malam hari ini. Selamat datang juga shalom buat Pastor Yustak Mendrova yang akan melayani malam hari ini firman Tuhan ya Bu Yuli. Juga Ya. kayaknya tadi Pak Richard juga sudah hadir yang mau bersaksi. Pak Victor udah hadir belum ya tadi ya kelihatannya? Ya. Pak Abraham sudah, sudah juga, ganteng sekali puji Bu, masa Tuhan. nggak? Sudah ganteng kayak begitu masa nggak Nyo, kelihatan? ini suaranya kok ndak bisa gede punyamu, Loh. Nyo. Bentar, Sinyo tak mute Ini dulu, gede. Sinyonya. Gede. Suaranya gede. Iya, malam ini kita diberkati dengan 2 kesaksian ya Bu Dia. Betul. Oke, sekarang saya persilakan Pak Victor dulu mungkin yang mau bersaksi Bu Dia. Mari Pak Victor, Iya, saya beri waktu. dipersilakan. Luar biasa. Sebelumnya juga ini Bu, sebelumnya selamat datang buat ibu-ibu yang pertama, ibu atau bapak yang pertama pada malam hari ini hadir. Kayak ada Ibu Nunu, Ibu Emi, juga Ibu Yani. Ya, beberapa yang hadir pada malam hari ini pertama. Ibu Selamat Nunu datang. sudah ada pertama Tuhan Bu. Bu Nunu sudah berkali-kali hadir Bu Dia. Ada lagi Ibu Nunu Puspa. Oh, Bu Nunu Puspa. Ya, Oke, selamat datang Bu Nunu. Tuhan Yesus memberkati. dipersilakan Bu Yuli. Iya, oke, Yang bersaksi. maaf Pak Victor. Ya. Ya, sudah Benar, siap siap. Pak Victor untuk bersaksi? Siap. Puji Oke, Tuhan. terima kasih. Silakan Pak. Shalom, selamat malam. Selamat Kita malam. lebih dari pemenang. Shalom. Amin. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. 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 Puji Tuhan. Dengar suara saya dengan jelas ya, puji Tuhan. Saya ingin menyaksikan kemurahan kebaikan Tuhan ya selama dalam hidup saya, dan saya percaya maka malam hari ini kalau kita percaya pada Tuhan tidak perlu takut. Saya pada Tuhan tidak. Amin. Dengar ya Bu ya, semuanya ya. Oke ya. Mohon maaf, Oke. mungkin tidak pakai ini ya, putus-putus suaranya. Kalau mungkin nggak pakai headset gimana? Saya lagi di ini di Oke, mall. oke. Di pas diundang di mall, jadi saya di mall sekarang ini. Ya. Saya ulangi lagi ya, Saya pada Tuhan tidak perlu takut. Ya. Tidak. Amin. 2001 ya, saya mengingat kejadian yang saya masih belum jadi kan? Saya sebagai pengusaha, saya Suaranya putus-putus, Pak. Putus-putus suaranya, Pak. Oke. Ya. Sudah jelas, Bu? Halo? Mungkin Sudah itu jelas? nggak usah dipegang Pak, mic-nya mungkin nggak usah dipegang. Kalau kayak begini bisa jelas tadi. Nggak usah Oke, nggak usah pegang ya. Ya gini aja. Oke, pegang ya. 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 Oke. Jadi saya mengingat tahun 2001 itu jadi musibah yang saya alami, saya hadapi pada waktu saya waktu itu saya untuk membangun gereja di Pulau Batam. Jadi waktu selesai saya membangun gereja, saya diberkati Tuhan, bangun perumahan, saya dipercaya ya oleh teman kita. Setelah jalan tiba-tiba Pak Victor suaranya nggak Iya, putus-putus, Pak. Maaf, Pak. Nggak Gimana? bisa jelas kita. ya sudah jelas. Atau Sudah, ya? tanpa headset kelihatannya, Pak. Cabut aja, Bapak pegang handphonenya. Iya. Oke,
Kelihatannya headsetnya yang bermasalah kelihatannya. Ya, sudah. Halo. Ya, Ini dicoba jelas lagi, Pak, Pak. ini Halo, jelas. jelas ya? Ya, ya oke, silakan Jelas Pak. ya? Ya. Jadi waktu tahun 2001 saya mendapat bonus dari Tuhan waktu selesai mendirikan gereja, membangun gereja, sebuah gereja di Pulau Batam. Nah, saya dikasih Tuhan berkat untuk membangun suatu perumahan di sana. Nah, pada waktu berjalan, ya saya tidak menyangka bahwa apa yang saya kerjakan waktu itu mendapat hambatan, mendapat musibah. Musibahnya bukan karena angin atau tidak, itu musibahnya karena saya tidak ada pembelinya. Selesai bangun, setengah daripada rumah itu saya selesaikan semuanya. Tiba-tiba di perjalanan saya mengalami namanya musibah, ya, mengalami ketakutan, mengalami depresi. Karena apa? Karena rumah yang saya bangun itu, ya, belum laku separuhnya. Separuh sudah laku, separuhnya belum laku, saudaraku. Nah, pada waktu itu tagihan mulai masuk. Ya, mulai tagihan demi tagihan masuk. Saya bilang nanti saya bayar minggu depan, bulan depan, tapi tidak ada realisasinya, tidak ada uang untuk membayar. Berjalan waktu begitu cukup lama, 1 bulan, 2 bulan, saya berdoa Tuhan, tolong Tuhan, saya di dapat rumah saya belum ada yang laku lagi nih Tuhan, tidak ada uang untuk membayar hutang-hutang saya. Nah, pada waktu itu setelah 3 bulan berjalan, saya tetap tidak mundur, tetap datang ibadah, tetap maupun saya tidak melayani, tapi saya cuma sebagai terima tamu asar, dan saya yang menyelesaikan pembangunan gereja itu, saya tetap melayani tempat itu sebagai asar, ya atau sebagai ya bersih-bersih gereja lah istilahnya dulu, ya, membantu, ya, membuat panggung, membuat semuanya. Nah, bulan yang ketiga tidak ada pertolongan lagi, makin stres saya. Makin stres, ya, makin stres. Dan firman Tuhan bilang apa di Matius pasal 6 ayat 33 berkata, jikalau engkau mencari kerajaan Allah dan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Firman itu berkali-kali saya ingat, tapi kok tidak ada, ya, mujizat, tidak ada pertolongan Tuhan pada waktu itu. Nah, setelah berjalannya waktu sampai pada bulan yang keempat, saudaraku, waduh, itu yang betul-betul namanya hidup tidak tenang, hidup penuh ketakutan, ya, sampai depresi, tidak bisa berdoa, tidak bisa menyembah Tuhan, ya, sampai saya bilang Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak kuat lagi. Ketika pada hari Jumat sore itu saya sudah menyerah karena sudah memasuki hari Idul Fitri, saudaraku, ya, harus membayar tukang-tukang. Dan mulai debt collector datang, ya, tagihan mulai datang, marah-marah pada saya, ya, sampai ada ancaman kalau tidak bayar, aku hancurkan rumah Pak Victor, aku akan hancurkan rumahnya. Saudaraku, pada waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, firman Tuhan saya dengar setiap hari, saya sampai berdoa tidak bisa, menyembah tidak bisa, baca firman juga pusing karena stres, saudaraku, ya, pikirannya kacau balau. Ya, bagaimana saya bisa membayar utang, karena hari itu pas hari Jumat malam saya tidak berdaya, karena besok Sabtu harus saya bayar semua gaji karyawan, sudah 4 bulan saya belum bisa membayar gaji karyawan dan bayar utang-utang saya. Nah, pada waktu itu Jumat sore saya ditelepon seorang teman dari Full Gospel Pulau Batam, ya, from Full Gospel telepon saya, Pak Victor, ayo ikut ke Singapura. Kami ada pertandingan bulu tangkis, ya, persahabatan antara Singapura dengan Indonesia. Karena Pulau Batam kekurangan pemain, saya disuruh ikut main bulu tangkis. Memang saya juga bisa bermain bulu tangkis. Tapi saya bilang, ya udah nanti coba nanti saya kabari lagi waktu itu. Udahlah, ikut aja Pak Victor. Ini kesempatan, karena ini pertandingan kesempatan buat kita untuk bertanding melawan Singapura. Saya bilang, iya wis, saya tak kabari lagi. Setelah saya menutup telepon, istri saya datang, ya. Istri saya datang pulang ke rumah, dia bilang, Pak, besok ojo lali kita berdoa puasa di gereja. Waduh, iya, tadi saya sudah mau menyampaikan iya untuk ke Singapura. Pikiran saya waktu itu, waduh, puji Tuhan,
saya bisa jual rumah saya ke teman-teman di Singapura, Full Gospel Singapura. Itu rencana saya, pikiran saya. Tapi waktu itu, waktu saya tutup telepon, hati saya itu gelisah. Isi saya bilang, jangan lupa loh besok ke gereja doa puasa. Waduh iya, tapi hati saya gimana? Saya bilang, Tuhan, saya ragu-ragu, saudara. Pergi atau tidak ya, karena pergi ke gereja atau pergi ke Singapura. Nah, waktu itu saya akhirnya saya ambil keputusan terakhir, udahlah, aku tetap mau ibadah pada Tuhan. Aku mau tetap ibadah. Akhirnya saya telepon kembali teman saya bilang minta maaf, saya nggak bisa ikut ke Singapura, saya harus ke gereja karena saya juga bisa ada pelayanan. Padahal saya nggak ada pelayanan, cuma terima tamu asap. Tapi karena saya bilang saya nggak bisa ikut, saya minta maaf. Teman saya bilang, loh Pak, ini kesempatan loh Pak Victor. Pak Victor, ini kesempatan. Biar toh kalau Pak Victor ikut, wah kesempatan Pak Victor ke gereja kan bisa minggu kan bisa minggu depan masih ada gereja. Ini nggak ada loh Pak Victor, ini kesempatan loh kita diberi kesempatan untuk bertanding. Saya bilang enggak, maaf, saya harus ke gereja. Saya maaf, pada ada pelayanan. Wis kayak no konco-konco lah, kayak pendeta yang lain. Sudahlah, Pak Victor ikut loh. Hati memang kepingin, tapi gelisah saudaraku. Gelisah saya, bingung saya. Pergi atau tidak. Akhirnya setelah saya bilang maaf, udahlah lain kali udah cari konco lain aja, nanti lain kali kita ikut. Setelah saya tutup telepon, hati saya ada damai sejahtera, ketenangan. Tapi pikiran saya masih terus bekerja. Aduh, besok harus bayar utang. Jadi hati sudah damai, tapi pikiran masih terus bekerja. Ya apa besok ya? Gak ada uang, gak ada kerja, semua libur, hari Sabtu kan nggak ada bank. Siapa yang mau beli rumah? Tuhan tolong, aku sudah nggak kuat. Saya mengangkat tangan saudaraku. Saya menyerah kepada Tuhan pada malam itu juga. Soal itu malam saya nggak bisa tidur, ya sampai keluar keringat, seluruh badan saya berkeringat, ketakutan untuk bayar utang. Karena saya mendapat ancaman, saya mendapat intimidasi, saya mendapat tekanan begitu berat. Waduh saudaraku. Ada satu waktu saya datang ke gereja, mereka bilang, oh Pak Victor, shalom. Waduh, saya juga senyum, tapi hati saya waktu itu benar-benar gelisah, takut, khawatir. Ya, waktu stres berlaku. Akhir masuk gereja, saya nggak bisa memuji Tuhan. Saya cuma duduk diam di lantai, semua duduk di lantai bersama-sama waktu itu puasa. Jam 10 dimulai, jam 10 mulai terakhir puji-pujian. Tiba-tiba saudaraku, di tengah puji-pujian itu setelah selesai, hamba Tuhan itu menyampaikan, sebelumnya mereka menyampaikan, hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, saya dipukul bahu saya. Pak Victor, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Waduh, saya diem. Saya cuma anggu-anggu. Saya nggak bisa ucapkan amin. Saya mengucapkan haleluya, nggak bisa. Ucapkan syukur aja nggak bisa. Karena berat begitu tekanan. Pada waktu itu firman setelah mau disampaikan lagi di tengah perjalanan firman itu disampaikan berkali-kali, hamba Tuhan itu tertuju pada saya. Saya heran, padahal saya nggak pernah cerita pada siapapun masalah saya. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan pakai hamba Tuhan itu, kepala saya, untuk menguatkan saya melalui firman-Nya. Saya nggak pernah lupa, saudaraku, 21 tahun yang lalu kejadian ini. Saya selalu teringat di Injil Yohanes pasal 11 ayat 40. Yesus berkata pada Marta dan Maria, jikalau engkau percaya, sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini Pak Victor, masalahmu kecil, katanya hamba Tuhan itu, selaku gembala saya. Masalahmu kecil. Jika engkau percaya Pak Victor, masalahmu itu kecil Pak Victor, dibandingkan masalah dengan Lazarus yang sudah 4 hari sudah busuk. Waktu itu saya mendengar firman itu, mulai iman saya dibangkitkan kembali. Dan saya ada kekuatan dari dalam hati saya. Akhirnya saya berkata amin. Yang keras Pak Victor, katakan yang keras. Saya katakan lagi, yes, amin. Yang keras lagi. Waktu saya katakan, ya amin. Wow, seluruh jemaat merbiskan tepuk tangan, bilang, puji Tuhan. Saya bilang, yes Pak, amin. Saya pasti melihat kemuliaan Allah. Setelah selesai firman, pendeta itu menyalim saya lagi, Pak Victor, ini sudah mau pulang, sudah doa berkat. Pak Victor, percaya, jika engkau percaya kemuliaan Allah. Saya bilang, yes Pak.
sesuai dengan apa yang kamu percaya akan terjadi. Waktu saya pulang dari pintu gereja, saudaraku, aduh, namanya manusia masih ada kayak ketakutan lagi, saudaraku. Deg, gimana ya Tuhan? Ya, perasaannya sudah kacau balau. Pulang gereja, pintu gereja, mulai deg hati saya. Tuhan, gimana Tuhan harus bayar utang ini? Nggak ada bank ini. Ya, hari Sabtu tidak ada bank. Hari Senin sudah hari raya Idul Fitri. Ya, libur 10 hari. Tidak ada siapa yang mau beli rumah yang saya jual untuk bayar utang. Saya mulai dari ujung Pulau Batu saya kelilingi, saya tawarkan, tidak ada satu pun yang mau beli. Saya jual murah pun tidak ada satu pun yang mau beli. Tuhan, ini hari Sabtu loh Tuhan. Tadi firman Tuhan, jika aku percaya kemuliaan Allah, aku percaya Tuhan. Tapi apa? Ya, ketakutan masih menguasai hidup saya, pikiran saya. Akhirnya waktu saya masuk ke mobil, saya gemetar Tuhan. Ya, saya gemetar waktu itu, saudara. Untuk starter mobilnya saya gemetar. Kenapa? Gak berani pulang, sudah disanggung di rumah saya itu. Banyak tukang-tukang sudah sanggung, ya, termasuk debt collector. Akhirnya saya waktu saya bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan. Tiba-tiba istri saya bilang, nyalakan HP-mu. Mungkin kamu dicari sama temanmu. Mungkin ada yang mau beli rumah. Saudaraku, waktu istri saya bilang begitu, saya nyalakan HP saya. Waktu saya mau nyalakan HP saya bilang, aduh saya takut. Nanti pas tagih utang lagi debt collector. Pada waktu itu saya, ya udahlah, aku percaya, aku percaya, menyerah. Benar saudaraku, setelah saya membuka HP saya, mulai telepon bunyi, saudara, kring, waduh, saya ketakutan ini apalagi nomor tidak saya kenal. Ya terus, waduh, akhirnya saya menyerah, terus saya angkat. Pak Victor di mana? Pak Victor di mana kau? Katanya gitu, orang Batak, saudaraku. Waduh, nanti saya mulai deg-deg lagi, saudara. Waduh, ini tagihan utang lagi, debt collector lagi nih. Ternyata, saudaraku, luar biasa, saudaraku. Dia bilang, Pak Victor di mana? Saya bilang, iya Pak, saya lagi selesai doa. Bisa jemput kami di pelabuhan domestik di Sekupang, ya di Pulau Batam, namanya Sekupang. Ternyata Tuhan kirim burung gagak dari Pulau Karimun ke Pulau Batam, saudaraku. Tidak tahu, saya tidak ingat orangnya. Saya tanya, Bapak, kok dari mana kok tahu saya? Dia bilang, 4 bulan yang lalu, aku terima kartu nama dan brosur rumah yang Bapak tawarkan ke saya. Waduh, saya tuh patut tidak bisa berpikir, saudaraku, kok bisa 4 bulan, memang kejadian saya selama 4 bulan tidak ada pertolongan. Pada hari saya di ujung tanduk, saya tidak bisa, aduh Tuhan, saya menyerah. Saya menyerah Tuhan, aku tidak sanggup. Terserah mau diapakan rumah saya dihancurkan, silakan terserah. Saudaraku, apa yang terjadi? Pada waktu saya jemput mereka, ya menjemput mereka, wah hati saya mulai suka cita. Saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, urapi. Tuhan, urapi hambamu. Tuhan, urapi Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Setelah, maaf ya agak singkat waktunya, habis itu, setelah saya jemput mereka ketemu, nah yang kedua yang membuat saya khawatir lagi, saudaraku. Setelah berjumpa mereka, saya senang. Mereka tanya, boleh nggak saya ambil satu rumah Pak hari ini? Waduh, saya senang, suka cita. Oh, berarti Tuhan sudah nyatakan kemuliaannya, kuasanya, mujizatnya. Tapi yang membuat saya khawatir yang kedua, yaitu dia bilang, berapa uang mukanya Pak? Berapa uang mukanya? Aduh, saya mulai geli. Ini saya yang freeze atau Pak Victor? Iya, terputus ini kelihatannya jaringannya. Pak Victornya yang freeze ya? Iya, Pak Victor jaringannya bermasalah. Oke, jadi saya rasa kesimpulannya pasti Tuhan. Ya, saya singkat sudah selesai. Itu kemudian yang suaminya bilang, "Mah, kasih uang itu kepada Pak Victor." Saudaraku, mujizat sungguh terjadi. Mujizat bagi saya masih ada dan Tuhan sanggup menolong saya. Ya, saya ingat di Ayub pasal 42 ayat 2 bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudaraku, luar biasa. Waktu saya menerima uang muka itu, saudara, saya lihat, saudara, bukan uang 1 juta, bukan uang 5 juta, uang yang persis saya untuk bayar hutang saya, saudara. Luar biasa. Kalau bukan Tuhan, tidak ada, tidak mungkin, mustahil.
Mustahil kalau bukan Tuhan. Ini bayangkan Tuhan, di saat kita mau jatuh, mau tergeletak, wah tangan Tuhan mengangkat saya, menopang saya, saudaraku. Dan persis uang yang saya terima untuk membayar hutang pada hari Sabtu itu, saudaraku. Jam 1 siang. Tuhan Yesus luar biasa. Jadi saudaraku, hari ini jangan takut. Kalau orang percaya pada Tuhan, jangan pernah takut. Karena Tuhan kita sembah ada Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Luar biasa Pak Victor. Seperti ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita, 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan semuanya buat mereka yang mengasihi Tuhan. Tadi Pak Victor sudah mengutamakan Tuhan, jadi Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas Pak Victor, dan Pak Victor melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, luar biasa. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu. Tuhan yang luar biasa. Lalu selanjutnya bagaimana nih Bu Dia? Ada yang lagi? Amin. Tadi satu kata lagi Bu Juli. Tadi digenapi Matius 6:33. Kalau Pak Victor tadi sudah melangkah mendahulukan Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun. Amin Bu Juli. Amin. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Sekarang kesaksian kedua Bapak Richard ya Bu Juli. Ya, Pak Richard. Silakan Pak Richard untuk Ya, bersaksi. shalom semuanya. Halo Pak Richard. Salam kenal. Ya, saya Shalom. beberapa kali diajak Pak Hadi ya ikut di PDKSet ini. Puji Tuhan, senang sekali saya mendengar kesaksian dan firman Tuhan yang sudah disampaikan ya. Mungkin banyak yang belum kenal dengan saya. Saya tinggal di Ciputra, Citra Harmoni. Saat ini saya mempunyai istri 1 dan anak 1. Saya melayani saat ini di FGBMFI chapter Barat Indah. Ya, itu ada Pak Rudi, itu mentor saya, regional director, dan Pak Hadi juga termasuk mentor saya. Saya juga melayani di pengembalaan gereja GBI Rock Citra Harmoni. Puji Tuhan, saya nggak janjian sama Pak Victor, ini ayatnya yang mau saya pakai dasar untuk kesaksian sama, Matius 6 ayat 33. Jadi saya mengalami peristiwa yang sangat luar biasa di dalam hidup saya pada waktu tahun 2009 sampai 2013. Jadi saya mengalami satu peristiwa selama 3-4 tahun itu, mengalami suatu kekelaman di mana bisnis saya mengalami kebangkrutan. Saya adalah pengusaha. Saya pengusaha yang bergerak di bidang pabrik air minum dan distribusi saat itu. Mulai 2012 saya merasakan dan menikmati hasil dari usaha saya sampai 2010 semuanya berjalan dengan lancar. 2009 akhir itu mulai saya terasa begitu menurun keadaan usaha saya, dan waktu itu juga saya menghadapi masalah kurs US dollar yang terus bergerak naik sampai 2010, 2011, sehingga usaha saya juga saat itu krisis dan akhirnya bangkrut. Nah, ketika bangkrut itu saya mulai berseru, saya mulai mencari jalan keluar. Ya, karena sebelumnya itu saya enak di zona nyaman. Saya bekerja, berusaha, ya ke gereja setiap minggu. Saya mengikuti ibadah seperti biasa, tapi saya belum sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Nah, ayat itu yang waktu saya di dalam lembah kekelaman, di dalam kebangkrutan itu begitu menggema. Yaitu tadi di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan. Ya. Kenapa ayat ini begitu menggema? Ya, kata-kata kalimat tadi, karena saya tahun 2009 dan 2010 masuk berjalan itu, saya kehilangan semuanya yang sudah saya kumpulkan. Mulai dari rumah, pekerjaan, usaha, segala-galanya. Masa depan saya juga begitu terasa hilang,
lenyap, ketika bangkrut itu semuanya saya merasa seperti sudah tidak ada harapan lagi, sudah putus asa, karena saya sudah tidak mampu lagi dan tidak berdaya mengatasi kondisi ekonomi dan usaha saya. Jadi ketika saya membaca ayat Matius 6 ayat 33 itu sangat mengena sekali. Saya terus mencari kebenaran dan kerajaan Allah. Sampai hari ini proses, jadi ini adalah suatu proses mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, suatu proses, journey perjalanan, semuanya itu satu demi satu ditambahkan kembali, mulai dari keadaan negatif. Jadi 2009-2010 itu hutang saya itu luar biasa. Besarnya kalau buat saya itu nilai 1 miliar itu juga sangat besar sekali hutang saya. Nah, itu selalu menghantui saya selama 1, 2 tahun, 3 tahun, sehingga saya terperosok di lembah yang sangat dalam sekali. Singkatnya, saya terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sampai hari ini Tuhan terus sedikit demi sedikit dan menambahkan. Jadi apa yang saya sudah hilang, Tuhan kembali lagi menata satu demi satu dan memproses kehidupan saya. Sehingga saya bisa akhirnya punya kerinduan melayani Tuhan dan punya kesempatan-kesempatan baru, punya harapan-harapan baru, punya tempat juga untuk tinggal di tempat yang baru juga, yang sebelumnya sudah terpaksa saya harus jual. Itu semua saya rasakan karena kasih karunia Tuhan. Saya nyatakan semua kebaikan Tuhan semata-mata. Saya ini sudah benar-benar tidak berdaya. Jadi kesaksian saya ini saya nyatakan, saya tinggikan semuanya atas nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan jalan keluar. Kehidupan saya lagi yang baru, tempat tinggal yang baru, pekerjaan dan usaha yang baru, sehingga sampai hari ini ya saya terus mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Dulunya tidak ada. Saya nggak punya, saya penting itu kerja dan sibuk terus untuk mencari uang dan terus cari uang. Jadi pikiran saya, mindset saya, hidup ini untuk cari uang. Tapi sekarang perubahan itu sudah sangat berbeda. Saya punya kerinduan dan menggebu-gebu ya. Saya punya semangat untuk melayani Tuhan. Karena saya sudah mengalami di titik negatif, 0, min malahan. Selama 3-4 tahun, 2013-2014 itu mulai saya mendapatkan sedikit demi sedikit pemulihan sampai hari ini. Tuhan sudah menyertai saya, mengembalikan dan memulihkan, dan Tuhan terus mencintai saya dan keluarga saya, dan terus membimbing saya ke suatu proses mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Puji Tuhan, karena pesan dari pengurus 7 menit, ya ini pas saya menitin kurang lebih 7 menit, itulah kesaksian saya, dan saya nyatakan, saya berpesan, mari kita semua terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti punya cara, punya jalan untuk memberikan kepada kita semua, yaitu hari yang bahagia, hari yang cerah, dan jalan-jalan yang baru. Amin. Tuhan memberkati semuanya. God bless you. Amin, Pak Richard. Luar biasa kesaksian saudara kita, Pak Victor dan Pak Richard, luar biasa. Allah kita Allah dahsyat luar biasa. Ya, Dia sanggup memulihkan
seperti Roma 8:28, segala perkara menjadi kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Pak Richard oleh Tuhan bisa mengalami seperti ini untuk membawa Bapak lebih sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan, dan Tuhan sanggup memulihkan kehidupan Bapak, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Selama kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya Bu Yuli. Yes, betul Ya. sekali Bu Dia. Terima kasih banyak Pak Richard kesaksiannya, Pak Victor juga. Kita semua sangat diberkati. Bapak Amin. Ibu yang mengalami masalah hari ini jangan khawatir. Kita sudah lihat 2 orang anak Tuhan yang diberkati luar biasa, yang nggak pernah kita pikir, yang nggak pernah kita inginkan, tapi kalau kita setia melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan, seperti yang tadi dikatakan di Matius 6:33, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kerinduan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Dia, sebelum kita masuk ke firman, bisa dibacakan dulu mungkin CV Bapak. Fotonya Bu Yuli. Oh Fotonya iya, dulu kayaknya. dulu ya, nanti dimasukkan di Kompas ya Bu ya. Siap. Mari Bapak Ibu, kita tunjukkan wajah-wajah pemenang, wajah-wajah yang diberkati Amen. Tuhan. Mari silakan buka kamera. Mungkin yang mau lipstikan boleh, lipstikan dulu. Rambutnya yang sisiran boleh. Mungkin pakai ini Bu, cinta Tuhan. Oh iya, betul. Kasih tangan yang beginilah. Kita mau ini ya, sarangeo sama Tuhan. Oke. Ya, Yang amin. itu siapa? Pak Antoni ya? Pak Antoni siap, Pak Antoni? Saya hitung ya. Bapak Ibu semua siap ya? 1, 2, 3. Oke. Ini sudah difoto enggak ya, Bu? Kok saya nggak kerasa ya kalau difoto? Pak Antoni sudah foto enggak ini? Pak Antoni sudah foto belum? Loh, Pak iya. Antoni. Pak Antoninya enggak ada. Ini yang foto siapa ini biasanya? Pak Sofian ini enggak hadir ini. Pak Antoni Kayaknya keluar. Udah, Bu. Bisa, Bu. Signal. Oh, bisa. Oke, diulangi sarangeo lagi sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Ya, Gerak, Bapak Ibu. 1, 2. Oke. Slide lagi. Berikutnya ya, Pak Antoni. Berapa halaman? Iya, Bu. Oke. 3. 1 kali terakhir. 1. Oke. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Terima Ibu kasih. semua. Ditunggu ya nanti fotonya di Kompas, nanti dicari aja. Di Kompas yang bagian belakang sekali biasanya ada di situ. Oke, Bu Dia, sebelum kita masuk ke firman, mungkin bisa dibacakan dulu CV-nya sebelum kita masuk ke pujian penyembahan dari Pak Agung. Baik. Jadi sebelum firman Tuhan, saya bacakan dulu CV dari Pastor Yusak Mendrova. Kemudian nanti Pak Agung nyanyi 1 buah lagu. Kemudian doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Ivan Budi. Silakan bersiap-siap Pak Ivan Budi setelah Pak Agung nanti memuji Tuhan sekali ya, menyambut firman Tuhan. Oke, sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Pastor Yusak Mendrova yang mempunyai seorang istri bernama Ibu Idawati Roliana Aritonang dan dikaruniai 2 orang putra, yang 1 sudah menikah dan sudah punya anak 1, jadi Pastor Yusak sudah punya cucu 1, tinggal di perumahan Waru Permai, Sidoarjo. Beliau pernah belajar di Sekolah Alkitab Penyebaran Injil Majalengka, sekarang menjadi Sekolah Tinggi Alkitab Penyebaran Injili. Lalu pernah belajar di Sekolah Pendidikan Guru Agama Kristen Dulos, Jakarta, sekarang menjadi Sekolah Tinggi Teologia Dulos. Kemudian pernah belajar di Sekolah Tinggi Teologia Betani Surabaya, terakhir melayani di Gereja Betani Indonesia Surabaya sejak 1990 sampai 2020. Kemudian sebagai staf di Departemen Family Altar, Departemen Pelayanan Jemaat bagian Kedukaan, Departemen Pastoral bagian Kartu Anggota Jemaat atau KAJ. Sebagai pengkhotbah di Gereja Betani Indonesia dan di luar Gereja Betani Indonesia, sebagai pengajar di Sekolah Orientasi Melayani atau SOM Betani. Sejak 2021 sampai sekarang melayani freelance sebagai pengkhotbah, pelayanan konseling dan pelayanan kedukaan. Mulai Februari 2022 memulai komitmen melayani gereja-gereja di desa sebulan sekali. Mohon dukungan dan doanya. Kemudian jabatan kependetaan terakhir di Sinode Gereja Betani Indonesia sampai sekarang.
Begitu sekilas dari CV dari Pastor Yusak Mendrova yang akan melayani kita pada malam hari ini untuk firman Tuhan. Silakan Pak Agung menyanyikan sebuah lagu untuk menyambut firman Tuhan. Setelah itu Bapak Ivan Budi akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan. Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kesaksian dari Pak Richard, juga dari Pak Victor, bahwa apa yang kita alami seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun kita percaya bahwa Tuhan lebih tahu, Tuhan sedang merencanakan yang terbaik atas hidup kita, asalkan kita tetap melekat, asalkan kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik. Kita siapkan hati kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Satu pujian mengiringi firman Tuhan, akan bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Sang Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Bersama katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kaki nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kaki nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya dan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, kami kembali menghadap Engkau pada malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Yusak. Kau bungkus hamba-Mu ini kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar firman keluar bibir mulut hamba-Mu, firman yang berasal dari Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami semua yang mendengarkannya, Tuhan. Biarlah kami bukan hanya mendengarkan, tapi kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, silakan Pastor Yusak. Baik,
Bu Juliana, Bu Dia, Shalom semua Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Barangkali sangat banyak rekan-rekan yang ada di PDKZ yang saya tidak bisa mengenal satu persatu. Cek dulu apakah suaranya bisa sempurna ya? Sempurna, Pak. Bagus, Pak. Oke. Yang saya kenal di sini barangkali sepintas ya Pak Herianto, Bu Juliana, Bu Dia. Barangkali juga ada yang saya lihat di sini Pak Frans juga ada. Shalom. Shalom. Mungkin ada Pak Yohanes juga. Iya, barangkali belum ya. Shalom, Baik, Pak Ustaz. saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya pada malam hari ini. Saya berikan sedikit petunjuk untuk kita untuk mendengar firman malam hari ini. Hal terpenting saat kita beribadah, saya mau ingatkan, pada mulanya adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 juga berkata, pada mulanya adalah firman. Apapun masalah Bapak Ibu, jawabannya adalah Allah dan firman-Nya. Siapkan hati kita ditaburi firman. Jangan anggap kapasitas pendeta melebihi Tuhan dan firman-Nya. Saat memuji, pujilah Tuhan, sebab dalam pujian ada kuasa. Daud memuji Tuhan di depan daripada Raja Saul yang dihinggapi roh jahat. Ternyata roh jahat juga bisa undur. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon respon apabila terus mengikuti dan mau berkata amin, tolong angkat tangannya seperti ini. Tolong angkat tangannya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada kita. Barangkali operator bisa membantu kita untuk menunjukkan apa yang kita pelajari malam hari ini. Adalah tetap di dalam Kristus. Ulangi lagi, tetap di dalam Kristus. Saya ambil firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Saya baca karena mungkin telat. Saya baca demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ulangi lagi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, yaitu Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, setelah percaya Yesus dan menerima Kristus dalam kehidupan kita, Paulus berkata, kita harus tetap berada di dalam Kristus. Ulangi lagi, setelah percaya kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Paulus berkata, kita harus tetap berada di dalam Kristus. Ketika kita tetap berada di dalam Kristus, itu saya beri penggambarannya adalah seperti ranting dengan pokok, seperti kepala dengan tubuh, seperti suami dengan istri, sampai akhir kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tetap berada di dalam Kristus, saya dapati yang pertama adalah
hubungannya dengan Kristus semakin baik. Ulangi lagi, orang yang tetap di dalam Kristus, hubungannya dengan Kristus semakin baik. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, saya baca demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tolong Bapak Ibu perhatikan bagian yang awal Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berakar di dalam Kristus adalah suatu proses pertumbuhan di dalam Kristus. Ulangi lagi, berakar di dalam Kristus adalah suatu proses pertumbuhan di dalam Kristus. Hubungan yang semakin baik dengan Kristus mengalami pertumbuhan secara rohani ditandai dengan dua hal. Yang pertama adalah mengenal. Yang kedua adalah dikenal. Ulangi lagi, orang yang semakin mengenal Kristus semakin baik ditandai dengan dua hal. Yang pertama mengenal, yang kedua adalah dikenal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai dikenal, Yeremia pasal yang pertama ayat 5 bagian A berkata demikian. Sebelum aku, kata Tuhan, membentuk engkau dalam kandungan ibumu, aku Tuhan telah mengenal engkau. Saya yakin Bapak Ibu, semua yang ikut ibadah malam ini, Tuhan pasti mengenal kita dengan baik. Percaya, katakan amin. Saudara, dengan jelas Tuhan berkata pada Yeremia, sebelum engkau dibentuk dalam kandungan ibumu, Tuhan katakan, aku sudah mengenal engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika kita belajar mengenai dikenal oleh Tuhan, ya, dikenal oleh Tuhan. Saya dapatkan ada satu lagu, tolong Bapak Ibu ikuti lagu ini, saya nyanyikan untuk saudara, rapnya dulu. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan banggaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kasih. Saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu malam ini, siapapun saudara yang datang ibadah melalui Zoom, mungkin sudah berkata, Pak Yusak, persoalan saya banyak, masalah saya banyak, sakit saya berat, dan sebagainya. Saya memberitahu, walaupun kita tidak mengungkapkannya pada Tuhan, Dia mengenal kita semua jauh lebih sempurna, melebihi siapapun. Karena itu kita perlu belajar, orang yang tetap di dalam Kristus, hubungannya dengan Kristus semakin baik. Jangan pernah meragukan keberadaan Tuhan yang mengenal kita dengan sempurna. Dia tahu siapa kita. Dia tahu siapa Bapak Ibu, apa yang sedang kita alami. Dia juga mengetahui dengan sangat baik. Kalau kita berbicara dikenal oleh Tuhan, kita sudah selesai. Karena memang Dia sempurna mengetahui keberadaan kita. Tetapi masalah yang kedua yang perlu kita pelajari adalah mengenal Tuhan. Ini adalah proses yang sangat panjang, Bapak Ibu.
Ada orang sudah tetap percaya dan menerima Kristus, tetap di dalam Kristus. Dia sudah dikenal Tuhan dengan sempurna. Tetapi masalahnya yang belum sempurna adalah bagaimana dengan pengenalannya kepada Tuhan. Saudara, berusahalah dengan selalu merindukan Tuhan. Katakan amin, saudara. Berusahalah selalu merindukan Tuhan, merindukan suara Tuhan, merindukan tuntunan Tuhan, merindukan firman Tuhan. Seperti pemazmur berkata pasal 42 ayat yang kedua, seperti rusa merindukan air yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Sehingga bait pertama dari lagu rap yang kita nyanyikan tadi adalah seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitu jiwaku Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini yang perlu kita kejar hari-hari ini. Ketika engkau tetap berada di dalam Kristus, hubunganmu dengan Kristus semakin baik. Engkau harus berusaha selalu merindukan Tuhan melebihi yang lain. Ketika engkau terus berusaha merindukan Tuhan, merindukan suaranya, merindukan tuntunannya, merindukan firman-Nya, Bapak Ibu, itu akan membuat engkau semakin mengenal Tuhan jauh lebih baik. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang semakin hubungannya baik dengan Tuhan, maka ditandai dua hal adalah mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Saya sampai hari ini mulai bertobat dari tahun 82 kalau tidak salah Bapak Ibu. Sampai hari ini saya masih terus belajar seperti lagu ini. Seperti rusa merindukan air. Seperti rusa yang haus akan air. Terus merindukan Tuhan. Terus merindukan Tuhan. Terus merindukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan dengan banyak cara, bukan? Amin Bapak Ibu. Ada begitu banyak cara yang Tuhan beri pada kita untuk lebih mengenal pribadi Tuhan. Mengenal Tuhan lebih baik. Kalau Tuhan mengenal kita, pasti tidak bisa diragukan. Tetapi yang terus sampai hari ini menjadi masalah adalah kita harus berusaha lebih mengenal Tuhan. Merindukan Tuhan melebihi segala-galanya. Bapak Ibu, tolong kita buka mata dengan lebar pada hari ini. Tolong lihat alam semesta dan segala ciptaan yang ada di dalamnya. Saya yakin ada yang merencanakan. Katakan amin. Itu Allah yang kita sembah. Itu Allah yang kita percayai. Bapak Ibu juga bisa lebih mengenal Tuhan dari mana? Bukan hanya dari alam semesta yang terlihat dengan mata jasmani. Dari Alkitab juga. Bapak Ibu bisa mengenal Tuhan dengan baik. Bapak Ibu, saya memberikan sedikit pada saudara, kenapa sih Alkitab ini begitu luar biasa? Memang Alkitab ini adalah firman daripada Tuhan. Memang Alkitab ini adalah luar biasa sekali. Kenapa? Dari Alkitab kita bisa mengenal Tuhan dengan sangat sempurna. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab ini, siapakah pengarangnya? Bukan manusia pengarangnya, melainkan Allah sendiri.
Bapak Ibu kalau belajar jumlah lagu dari Alkitab ini di seluruh dunia berapa banyak. Ini adalah buku sangat luar biasa populernya dan sampai hari ini masih tetap dibutuhkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Boleh dikatakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karena memang pengarangnya bukan manusia. Ketika Bapak Ibu juga belajar mengenai nilai kebenaran dari Alkitab ini tidak pernah diragukan lagi. Semua orang berkata Alkitab itu adalah kebenaran yang sempurna. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar mengenai Alkitab, yang saya tahu adalah pengaruhnya dalam hidup manusia sangat luar biasa. Saya pernah membaca sejarah mengenai satu kepulauan di daerah Afrika. Manusia kanibal karena Injil, karena Alkitab bertobat menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, banyak cara dipakai Tuhan supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan. Dan kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian Bapak Ibu, seperti kesaksian daripada Pak Victor, kesaksian daripada Pak Richard, itu suatu pengalaman pribadi. Itu bisa membuat kita semakin mengenal Tuhan lebih sempurna. Katakan amin, saudara. Kita juga bisa belajar mengenal Tuhan dengan cara bagaimana selain dari Alkitab, selain dari pengalaman pribadi. Saya pelajari Alkitab melalui Yesus Kristus. Kita belajar mengenai pribadi Allah. Memang Yesus adalah Allah sendiri. Mulai dari dia dikandung oleh seorang perawan, bukan? Kemudian kalau kita lihat benihnya bukan dari benih laki-laki tapi benih daripada Roh Kudus. Kita juga belajar dia boleh banyak mengadakan banyak mujizat. Dia juga mengerjakan kebenaran. Dia juga pernah mati, dia juga pernah bangkit. Kemudian terakhir dia terangkat ke sorga. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian malam hari ini, Allah yang saudara rindukan, Allah yang saudara rindu kenal lebih sempurna, itu Allah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Sebesar apapun kebutuhanmu, sebesar apapun persoalanmu, seserius apakah penyakitmu, saya mau beritahu, Tuhan yang saya beritakan, Yesus namanya, itu adalah sumber segala-galanya yang sempurna dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar tetap berada di dalam Kristus, apakah yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? Yang kedua adalah hidupnya semakin menyerupai Kristus. Ulangi lagi, hidupnya semakin menyerupai Kristus. Galatia 2 ayat yang ke-20, saya baca demikian firman Tuhan Bapak Ibu, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah orang yang tetap berada di dalam Kristus. Bukan hanya hubungannya semakin baik dengan Kristus, tetapi yang kedua adalah kita belajar Bapak Ibu sekalian, hidupnya semakin menyerupai Kristus. Hubungan yang benar dengan Kristus membuat hidup kita semakin menyerupai Kristus, baik itu di dalam perkataan, baik itu di dalam pikiran, baik itu di dalam perbuatan. Kehidupan kita semakin menyerupai Kristus. Setuju, katakan amin, saudara. Saya nyanyikan lagu ini, kalau Bapak Ibu bisa menyanyikannya, tolong ikuti saya menyanyikan lagu ini. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang kurindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi dalam hidup yang kudambakan, yang
Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tetap berada di dalam Kristus, kehidupannya akan semakin menyerupai Kristus. Bagaimana caranya supaya kita semakin hidup menyerupai Kristus? Beberapa hari yang lalu seorang bapak bertanya pada saya, Pak Yusak, bagaimana caranya supaya kehidupan saya semakin lebih mendalam lagi, semakin memiliki kerinduan lebih mendalam untuk hidup seperti Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu cara yang paling sederhana adalah memiliki hati yang lembut. Amin, Bapak Ibu. Ketika saudara rindu hidup menyerupai Kristus, kata kunci yang perlu Bapak Ibu ingat adalah memiliki hati yang lembut. Ulangan 11 ayat 18 berkata, tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini adalah firman Tuhan, Bapak Ibu. Ini adalah perkataan Tuhan. Ketika saudara memiliki hati yang lembut, maka engkau pasti menerima firman itu, menyimpannya di dalam hati. Amin. Ketika seorang dia memiliki hati yang lembut, dia menerima firman di dalam hatinya. Kemudian dia juga merenungkan firman itu, seperti dia katakan, menjadi lambang di dahinya. Dia juga melakukannya. Ulangan 11:18 berkata, mengikatkannya pada tangannya, Bapak Ibu. Diterima di hatinya, direnungkan siang dan malam, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah orang yang memiliki hati yang lembut. Ketika seorang dia memiliki hati yang lembut yang seperti ini, saya percaya dia akan berhasil hidup menyerupai Kristus. Sepertinya saya barangkali terlalu idealis, saya tidak tahu. Tetapi saya coba sebagai hamba Tuhan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu mau hidup menyerupai Kristus, saya memberitahu pengorbanan kita terlalu besar. Tolong lambaikan saudara, kalau saudara mengikuti saya, tolong lambaikan tangannya. Pengorbanan kita terlalu besar. Amin, Bapak Ibu. Saya rindu hidup menyerupai Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus. Terlalu mahal harganya. Mau hidup menyerupai Kristus? Mau hidup menyerupai Kristus, Bapak Ibu? Yesus berkata, ditampar pipi kanan, beri juga pipi apa? Anda pura-pura nggak tahu sih. Itu tidak mudah. Seringkali hati saya menjerit untuk melakukan ini, Bapak Ibu. Tetapi sebagai orang percaya yang mau hidup menyerupai Kristus, harus melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Diingini bajumu, beri juga apa? Jubahmu. Saya rindu kita serius meresponi apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba merenungkan ini dengan sangat dalam. Kok begitu beratnya hidup menyerupai Kristus? Dipaksa berjalan 1 mil. Berjalan berapa mil? 2 mil.
menjadi seperti Kau, Yesus. Seringkali saya menyanyikan lagu ini, air mata saya keluar, saudara. Menjadi seperti Kau, Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Paulus mengajarkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doa saya malam ini semua anggota daripada PD Keset hidup menyerupai Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan hati Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup, memang kadangkala sepertinya harga yang kita bayar sangat mahal. Tetapi saya mau berkata, tetaplah di dalam Kristus, hiduplah menyerupai Kristus, hiduplah menyerupai Kristus. Tetapi apa penyebabnya? Seringkali kita menjadi gagal untuk hidup menyerupai Kristus. Satu hari Yesus berbicara kepada Petrus demikian, Petrus, saya akan masuk ke Yerusalem, saya akan ditangkap, saya akan disiksa, saya akan dianiaya, bahkan saya akan dibunuh, kata Yesus kepada Petrus. Petrus katakan apa? Tuhan, janganlah hal itu terjadi kepadamu. Bapak Ibu tahu respon daripada Yesus? Ketika kita belajar mengenai respon daripada Yesus, dia berkata kepada Petrus pada waktu itu dalam Matius 19, Petrus, enyahlah iblis, kan begitu, saudara. Mengapa Yesus tanpa menegur, Yesus memakai kata-kata enyahlah iblis? Bapak Ibu, Yesus tegas berkata pada Petrus, engkau tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Seringkali kita gagal hidup menyerupai Yesus, penyebabnya adalah seperti Petrus ini, pikiran kita tidak mau menderita, tidak mau disakiti, tidak mau mengalah. Doa saya malam ini, lagu ini menjadi kerinduan hati kita, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus. Baik pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita seperti Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa seorang gagal hidup menyerupai Yesus? Bukan hanya karena pikirannya yang selalu menolak penderitaan, selalu menolak kesusahan, selalu tidak mau mengalah. Saya belajar dari orang muda yang kaya. Tahu orang muda yang kaya, Bapak Ibu? Saya sudah lakukan semuanya, katanya pada Yesus. Tetapi Yesus berkata pada orang muda, kalau engkau mau sempurna, jual hartamu, bagikan pada orang miskin, lalu apa? Ikut aku, kata Yesus. Alkitab berkata dengan tegas, lalu sedih hati orang muda ini, lalu meninggalkan Yesus. Karena apa, Bapak Ibu? Karena banyak hartanya. Saudara, mengapa seorang gagal hidup menyerupai Kristus? Karena hartanya. Apa artinya ini, saudara sekalian? Tidak rela berkorban. Mari kita ucapkan dulu. 2, 3, tidak rela berkorban. Hitung-hitungan dengan siapa? Tapi saya yakin semua yang ibadah malam ini nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, tetap di dalam Kristus. Yang terjadi adalah hidup kita semakin menyerupai Kristus. Memang ada harga yang harus kita bayar. Saya mendorong Bapak Ibu, ini waktunya hari-hari terakhir. Apalagi yang kita cari di dunia. Saya mendorong, hiduplah seperti Yesus.
menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus. Banyak rumah tangga goncang karena apa? Karena masing-masing mungkin barangkali tidak hidup dengan kebenaran Allah, tidak hidup menyerupai Kristus, tetapi hidup dengan kebenaran sendiri. Doa saya malam ini, semua kita hidup dengan kebenaran Allah. Pikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Walaupun harga yang harus kita bayar barangkali mahal, tapi saya mendorong, bayarlah harganya. Supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir yang saya sampaikan malam ini adalah, ketika engkau tetap berada dalam Kristus, yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan rohaninya semakin membaik. Ulangi lagi, kekuatan rohaninya semakin membaik. Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Kristus yang memberi kekuatan kepada. Saya tidak tahu sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi orang percaya Yesus. Mungkin ada yang masih baru, ada yang baru 5 tahun, ada yang baru 10 tahun, ada yang sudah 20 tahun, bahkan lebih. Sampai hari ini kita tetap berada di dalam Tuhan, tetap di dalam Kristus. Saya percaya, bukan karena kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Semuanya adalah kekuatan rohani yang bersumber daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasannya sebagai orang percaya, kita memiliki musuh-musuh yang harus kita lawan. Ulang lagi, sebagai orang percaya kita memiliki musuh-musuh yang harus kita lawan. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu sekalian, manusia tidak lagi menghadapi musuh yang terdiri dari darah dan daging. Walaupun sekarang kita lihat Bapak Ibu ada perang di Rusia dengan apa? Ukraina. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu menyadari ada musuh-musuh yang tidak terdiri dari darah dan daging, tetapi adalah virus yang tidak kelihatan, yang sering kita kenal sampai hari ini, COVID-19. Benar Bapak Ibu? Tidak bisa terlihat dengan mata jasmani. Barangkali dengan alat yang canggih baru bisa terlihat. Ini musuh yang harus kita lawan. Kita melihat dampak daripada COVID ini, Bapak Ibu, saya ikuti mulai awal daripada pandemi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Saudara, ekonomi terguncang. Bahkan ada negara-negara tertentu pertumbuhan ekonominya sampai minus. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong Indonesia. Tolong lambaikan tangan saudara, Tuhan menolong Indonesia. Amin. Tapi sempat beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, ada negara-negara, bahkan negara maju, tingkat pertumbuhan ekonominya di bawah 0, saudara. Berarti apa? Minus. Ekonomi sangat terguncang. Kematian seolah-olah sangat dekat dengan kita. Saya tidak melihat wajah-wajah yang takut malam ini. Tolong senyum yang lebar, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tapi ketika masih Delta, saudara, ya, setiap hari saya bisa mendengar suara apa? Ambulans. Terus setiap hari. Setelah Omikron sekarang, relatif tidak terdengar apa. Ya, kita berdoa, mungkin tahun depan pandemi jadi endemik. Tolong angkat tangan saudara, katakan amin. Kalau endemik sudah menjadi flu biasa, ya, sudah ada penawarnya. Saudara dikasihi Tuhan, bukan hanya kematian seolah-olah mendekat, tetapi iman juga terguncang. Tapi saya yakin dan percaya semua
anak-anak Tuhan di PD Keset imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Tapi banyak orang hari-hari ini imannya tergoncang, saudara. Karena itu dikatakan jadi domba tetaplah di kawanannya, jangan berpisah begitu ya. Beribadahlah di kawanannya, di kumpulan seperti ini, sangat membangun iman kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenung mengenai COVID ini Bapak Ibu, mengenai musuh-musuh yang harus kita lawan hari-hari ini, saudara, saya ingat lagu ini. Kalau tahu lagu ini, tolong kita nyanyikan sama-sama. Tak dapat jalan sendiri, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangi, sebab tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu, tidak percaya barangkali ada istri saya, ada anak saya. Lagu ini setiap hari saya nyanyikan. Saya berkata, Tuhan, saya tidak dapat jalan sendiri. Saya tidak mampu dengan kekuatan saya. Karena Alkitab berkata, jarak antara kita dengan maut tidak jauh, hanya selangkah. Tapi saya percaya, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tolonglah berkata saudara yang percaya, engkau tidak perlu takut. Tuhan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Dia selalu menyertai. Saya nyanyikan lagu ini terus. Ada bait-bait yang sebelumnya saya sering nyanyikan. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Terus saya nyanyikan. Yang saya tahu masih ada Tuhan. Yang saya tahu kekuatan saya ada di dalam Tuhan. Saudara, selama kurang lebih 2 tahun pandemi ini, Immanuel Tuhan menyertai saya sekeluarga, bebas dari COVID, saudara. Ya, semua anugerah dari Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mendorong Bapak Ibu, jagalah imunitas rohani. Mari kita ucapkan sama-sama 2-3, jagalah imunitas rohani. Mari kita ucapkan lagi 2-3, jagalah imunitas rohani. Jangan lengah, jangan kendor, jaga terus. Bagaimana caranya kita menjaga imunitas rohani? Membangun relasi dengan sumber kekuatan utama, yaitu siapa? Tuhan. Terus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Semakin hubungannya baik dengan Tuhan, semakin hubungannya baik dengan Tuhan, semakin hubungannya baik dengan Tuhan. Yang kedua, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Saudara, Tuhan bisa dipercaya. Percaya katakan amin. Dia bisa dipercaya. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yang ketiga, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan putus-putusnya berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Ibarat orang tidak berdoa, Bapak Ibu, nafasnya berhenti. Karena itu iman Kristen mengajarkan doa itu adalah nafas orang percaya. Saudara, ketika engkau terus membangun imunitas rohani, membangun kekuatan rohani, dengan membangun relasi dengan sumber kekuatan utama yaitu Tuhan, mempercayakan hidupmu hanya kepada Tuhan, berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak putus-putusnya. Mazmur 54 ayat 6 berkata demikian, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menolong aku. Roma 8 ayat 35 dan 37 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kata Paulus, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Bapak Ibu,
ketika engkau membangun imunitas rohanimu, kekuatan rohanimu, saya percaya kita lebih dari pemenang. Bukan oleh kekuatan kita, Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Tetaplah di dalam Kristus, engkau akan tetap bertahan, survive, bukan hanya survive bertahan, engkau bisa berhasil menjadi sukses, bukan hanya berhasil dan sukses, hidup kita memberikan dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tolonglah berikan tangan saudara, kita nyanyikan satu lagu ini. Saya berdoa untuk saudara. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah jalanku, biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu, tolonglah angkat tangan saudara, saya ingin berdoa untuk kita semua yang ibadah malam hari ini. Bapak yang baik, di tengah situasi yang kami hadapi hari-hari ini, baik itu bahaya daripada COVID-19, baik itu berita-berita yang sangat menggentarkan hati mengenai perang yang terbaru antara Rusia dengan Ukraina. Kami tidak tahu apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang, tetapi sesuai dengan firman-Mu berkata, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mungkin kesukaran yang hari-hari ini belum seperti yang difirmankan oleh Tuhan, tetapi satu hal yang kami dengar dari firman-Mu malam ini, kami mau tetap berada di dalam Kristus. Kami mau tetap berada di dalam Kristus. Ketika kami tetap berada di dalam Kristus, maka hubungan kami dengan Kristus akan semakin lebih baik daripada sebelumnya. Tolong kami ya Tuhan, sehingga hari-hari ini kami terus membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Sehingga kekuatan rohani kami semakin nyata lebih baik. Semakin lebih baik, semakin lebih baik, bahkan kehidupan kami pun semakin menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan. Walaupun hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman ini kepada semua umat-Mu yang ibadah som malam hari ini, hamba percaya apapun yang menjadi masalah dan pergumulan mereka, mungkin soal pekerjaan, mungkin masalah keluarga, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah-masalah yang lain, yang saya tahu ada Tuhan yang pasti menolong mereka. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Yesus yang maha segala-galanya. Tuhan yang mengenal kami melebihi siapapun. Tuhan yang tahu kebutuhan kami melebihi siapapun. Tuhan yang tahu pergumulan kami seberat apapun. Ada tangan Tuhan yang berkuasa untuk menolong hidup kami. Terima kasih Bapak. Biar firman ini menjadi rema, menjadi pengalaman pribadi kami bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, memberkati semua pengurus daripada PDKSET. Tuhan memakai mereka semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Orang percaya sama-sama kita berkata, Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Terima Saya kasih Pak. kembalikan. Ya, terima kasih Pak Yusak atas taburan firman-Nya yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kita tetap di dalam Kristus, itu semua langsung kelihatan Pak ya, hubungan dengan Kristus semakin baik, semakin menyerupai Kristus, dan terlebih kerohanian kita
pasti semakin naik. Luar biasa, Pak. Ya, itu kalau kita cuma ngomong kita dalam Kristus, tapi itu semua ada kelihatan tuh bohong ya Pak, berarti ya Pak. Iya, Bapak Ibu semua yang sudah diberkati oleh Bapak Yusak malam hari ini, ada waktu sekitar berapa ya, mungkin 5-7 menit ya, untuk bisa bertanya. Boleh ya Bapak? Boleh. Ya. Mari Bapak Ibu saya persilakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Bu Dia? Ya, ini kayaknya sudah jelas semua kali ya Bu ya. Firmannya begitu jelas. Tapi boleh Bapak Ibu untuk yang mungkin tanya mengenai firman malam hari ini atau tanya yang lain, boleh nanti Pastor Yusak akan menjawab. Silakan ya, Bapak Ibu. 1-2 pertanyaan aja ya Bu Dia, karena saya lihat jamnya sudah 20.36 ini, nggak terasa. Saya kira masih 20, masih belum setengah 9 gitu, ternyata sudah 20.36, nggak terasa ya, sudah lewat malah 6 menit. Iya, makanya saya pikir tadi masih kurang 6 menit atau kurang 5 menit, ternyata malah sudah lewat 6 menit. Lewat. Iya, mari tidak terasa Bapak, Bu, silakan. Ya, mari Bapak Ibu segera, waktunya sudah sangat mepet. Oke. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, nanti langsung minta doa penutup dan doa berkat ya Bu Julia. Ya, tapi masih kita beri kesempatan. Ya, mungkin Pak, ini Bapak Ibu di sini banyak yang malu-malu untuk bertanya. Boleh enggak kalau misalnya saya tulis di kolom chat WA-nya Bapak, mungkin ada yang mau japri gitu, bertanya secara pribadi. Boleh ya. Bu Dia mungkin bisa di kolom chat ditulis nomor handphonenya Pak Yusak. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang rindu ada ya bertanya gitu ya. Bentar, saya oke. Boleh bertanya langsung ke Pak Yusak ya. Oke, mengingat waktu kita sudah kelewatan 7 menit. Mungkin kita bisa tutup dengan satu pujian Pak Agung, lalu kita minta tolong Pak Yusak untuk doa berkat buat kita semua. Terima kasih banyak Pak Yusak atas pelayanan malam ini. Tuhan Yesus berkati pelayanan Bapak, semakin berhasil, semakin jadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Pak. Mari Pak Agung. Ya, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini dengan satu pujian, kami memuji kebesaran. And see my soul, my Savior, come to thee. How great thou art, how great thou art, and sing my soul, my Savior, come to thee. How great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Bersama-sama Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, malam hari ini ibadah ini telah selesai. Bukan karena kuat dan gagah kami, semua berkat anugerah pertolongan Roh Kudus memberkati yang semua melayani, baik itu pemain musik,
baik itu hostnya yang memberitakan firman, semua kami yang hadir malam hari ini, semua kami diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang kami percayai adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih, memberkati kami semua, keluarga, usaha dan pekerjaan pelayanan. Sebentar kami berpisah, kami mohon perlindungan Tuhan menyertai kami semua, dan kami juga mohon berkat yang daripada Tuhan. Mari kita katakan kita bersama-sama Bapak Ibu, kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anak Yesus, pertolongan Roh Kudus menyertai kami semua mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Demi Kristus kami berdoa, haleluya. Orang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Terima kasih Bapak Duta. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam ini. Terima kasih.